Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Di kesempatan ini saya mau sedikit mereview RC full Propo ya. Ini mini D12 CXD mini. Ini yang skala 16. Skala 16 kemasannya seperti ini ya. Ini tertulis skala 16. Ini kayak gini penampilannya. Ini saya beli sekitar harga 400.000 di toko online ya. Ini udah lengkap, dia dapat remote, terus kitnya ini udah full Propo. Untuk roda bawahnya sebenarnya kayak gini ya, kayak gini. Ini saya ganti pakai punya diecast. Jadi saya perbaiki sedikit penyesuaian di as rodanya. Nanti di video yang lain saya jelaskan ya untuk proses upgrade pelek ini. Terus sama ini saya repaint, saya cat pakai cat semprot aja loh. Pakai cat semprot aja, enggak melentong-melentong. Nanti saya jelaskan untuk teknik pengecatannya. Untuk interiornya cuma saya Scotland aja itu pakai stiker. Ini datang baru sekitar 1 mingguan, belum ada ini loh. Tapi kemarin itu baterai bawaan ini kan ukurannya segini loh. Nah, 1000 kelihatan enggak ini? Ukuran 14500 500 mAh 3,7 volt. Lah ini bawaannya ya. Bawaannya ini ori, bawaan kit CXD ini. Nah, ini banyak keluhan dari teman-teman itu berasumsi ini kurang lama ya mainnya. Cuma 500 mAh itu kurang lama, dan ada yang udah ngupgrade pakai baterai dengan kode 18650 ya. 18650 itu segini. Nah, kelihatan ya beda gedenya. Ini biasanya di speaker aktif atau di vape. Nah, ini kalau saya ini kebetulan baterai vape Sony VTC4. Ini isinya 2000 mAh. Memang untuk ketahanan bermainnya ini lebih lama loh. Bisa lebih lama. Kalau ini paling setengah jam itu udah habis dia. Kalau ini bisa 1 jam lebih pun bisa. 1 hari 2 hari saya pakai. Lah ini yang mau saya jelaskan. Ini dengan kapasitasnya 2000 mAh ini kan Sony Oten ya, ori namanya. VTC4 ori Sony, bukan baterai lepasan laptop ya. Ini baterai lepasan laptop juga kayak gini, tapi untuk kapasitasnya saya kurang tahu. Yang tahu bisa komen nanti di kolom komentar ya. Kita bisa sama-sama berbagi ilmu. Karena apa? RC ini saya lihat banyak peminatnya, dan di keranjang itu terjualnya banyak sekali ternyata. Di online shop itu berarti peminatnya banyak, karena ini sudah full Propo. Maksudnya full Propo itu kita pencet gas sedikit dia jalan pelan, tambah dalam gas juga dia tambah cepat. Dan steeringnya juga kalau kita belokkan sedikit dia juga beloknya sedikit, enggak kayak remote RC Kidi ya. RC Kidi itu kita putar remote sedikit pun dia langsung habis. Dia belok ke sana habis.
Ini ndak, full propo, bukan semi propo lagi, udah full propo dia. Belok sedikit-sedikit juga roda depannya beloknya sedikit-sedikit. Segitu juga kanan juga sedikit-sedikit. Dan throttle-nya, gasnya ini bisa diatur, dia mau kenceng mau lambat itu di remote-nya, di transmitter bawaannya ini nah, ada modenya ini, pencetan ini. Kalau kita pencet sekali dia lambat, pencet lagi dia kita gas sedikit gitu langsung kenceng. Kalau bahasa Jawanya itu langsung jerantal gitu loh. Ini tapi untuk yang skala 16 ini memang saya lihat peminatnya juga banyak, tidak ngalah ke kakaknya yang 1/10. 1/10 itu optional partnya sudah banyak dan banyak peminatnya. Eventnya juga sudah mulai ada untuk 1/10 classic pick up-nya. Lah, saya lihat di 1/16 juga banyak peminatnya dan banyak yang mau mengupdate pakai baterai ini 18650, mengharap kapasitas mAh-nya besar, lebih besar. Memang bener loh, ini 500, ini 2000, seperempatnya aja ini. Nah ini seperempat, ini setengah jam habis, ini 1 jam lah, 1 jam ini ndak habis, ini ndak sampai habis dia kadang 1,5 jam 2 jam dipantang itu dia habis, ndak kadang ndak habis. Kalau ini kan habis dia ndak kayak Kidi ya yang pelan-pelan tuh ndak, dia langsung cek stuck, ndak mau jalan. Cuma lampu masih nyala, ini kan ada bawaannya loh, lampu depan ini dia nyala. Tapi kalau baterai habis dia langsung stuck, belok ndak mau, lampu tapi masih nyala, belok ndak mau, di throttle digas juga ndak mau. Nah ini saya mau sedikit berbagi ilmu pengalaman saya ya. Ini baterai bawaan 500 mAh, 3,7, 500 mAh. Ini 2000 mAh. Jadi setelah saya pakai ini kurang lebih 4 hari, 4 hari apa yang saya rasakan, memang benar lifetime untuk bermainnya semakin lama. Tapi ternyata ngefeknya di sini loh. Nah ini IC-nya, aduh nggak kelihatan ya. IC untuk motor ini dia nggak mampu loh. Ini dia terbakar di sini. IC untuk motor ini, nah kelihatan ya. Nah ini dia kayak ada titik itu tuh terbakar loh. Ini IC motor. Nah ini terbakar loh ya, kelihatan ya. Jadi sewaktu transmitter dinyalakan, mobil dinyalakan, lampu depan nyala, connect. Kalau connect kan dia ndak kedip, manteng terus nyala, tapi dia ndak mau jalan, ndak mau steering. Ternyata IC motornya ini yang terbakar. Nah ini, nah kelihatan lah ada titik itu, dia terbakar loh. Ini kodenya MX 1616L. Nah, ini yang bawaannya nih D12 mini. D12 mini bawaannya kit ini. Jadi kalau yang di tempat saya soalnya ndak ada loh ini, untuk IC ini ndak ada. Jadi saya putuskan untuk ganti board ini satu set, board ininya PCB ini, receivernya sama remote-nya itu sudah satu set. Saya belikan online itu sekitar 250.000 nyampe tempat saya di Jawa Tengah sini, untuk menggantikan ini tadi. Ternyata tidak cuma di sini permasalahannya. Setelah ini saya install,
mau semua, maksudnya motor mau dia throttle maju mundur mau. Ternyata masalahnya masih ada di ini servo mini bawaannya ini. Untuk belok-beloknya ini IC-nya ini juga ikut terbakar. Nah, ini servo mini 9 gram ya kalau tidak salah ini. Karena saya juga masih belajar. Coba teman-teman yang tahu ini servo berapa, ukuran berapa. Kalau tidak salah nih, kalau saya 9 gram ya. Ini tadi suatu sudah saya install ininya, receiver board ini udah soket saya pasang semua. Ternyata dia mau jalan tapi tidak mau belok. Setelah saya cek servo beloknya ini, ternyata terbakar juga IC-nya. Dan di mana tadi ya, covernya itu juga covernya sampai berlubang begini nih, tapi kan tidak kelihatan loh karena posisi servo ini kan begini. Nah, dan di dalam dia letaknya di bawah kabin ini. Kalau kita buka itu ketutupan cover di sini, jadi tidak nampak kalau dia kebakar. Ternyata setelah saya lepas servo, saya cek, nah ini kelihatan, ini bagian luarnya udah lubang, dalamnya terbakar. Jadi pesan saya kalau bisa untuk upgrade baterai ini ya, untuk yang main di 12 mini skala 16 ini, untuk upgrade baterai usahakan jangan pakai 18650 ya, karena ternyata mAh nya terlalu besar, itu IC nya tidak kuat. Memang lama bermainnya lebih lama, tapi kalau kita untuk manteng ditahan terus, kita main lama, banyak gas, throttle-nya kita pencet terus kita main steering ngesot itu, IC ini tidak kuat nahan nyampe 2000 mAh. Untuk baterai Sony yang otentik kayak gini 18650 ini ternyata dia tidak kuat. Saran saya lebih baik upgrade ke baterai yang tetap 14500 tapi 1000 mAh. Kalau 1000 mAh itu masih aman loh untuk ini ya, PCB boardnya ini masih aman. Ternyata IC-nya tidak bermasalah dia, karena terbakarnya PCB board ini itu sewaktu menggunakan VTC 4. Saya ini yang oten, saya kan nge-vape ya loh, jadi saya ada beberapa baterai 18650. Ini VTC 4, VTC 6 lah, ada juga saya punya baterai Black Shell itu, dia tidak nyampe 2000 mAh. Saya cek itu ternyata cuma sekitar kapasitas realnya itu 1800-an mAh. Itu ini tidak bermasalah. Selama hari kedua ketiga saya rubah pakai baterai 18650 ini, PCB ini tidak bermasalah. Tapi setelah hari keempatnya saya pasang baterai ini, VTC 4 habis dicas full, langsung saya pasang plug dulu. Kan saya tempatkan di sini loh baterai covernya itu, saya pasang plug. Karena ini kan tidak ngikut di switch on off, ini langsung kebakar loh, tes gitu. Nah, ternyata tidak cuma berhenti di sini ya, tadi di servo belok itu juga ikut terbakar. Nah, terlepas servo belok itu mungkin karena dia terforsir waktu pakai baterai yang lama, dia tidak mampu juga, saya tidak tahu. Nanti teman-teman yang lebih paham coba kasih penjelasan ya, biar sama-sama belajar. Di kolom komentar monggo kita bagi-bagi ilmu, karena menurut saya memang untuk CXD mini ini untuk opsional partnya memang masih
langka ya, cuma peminatnya lumayan banyak. Jadi jangan sampai salah pilih, apalagi kan sekarang uang apa ya, harganya juga ndak murah. Kalau dibilang murah ya murah kalau pas ada, kalau pas ndak ada ya lumayan loh, 400 ribuan untuk mobil RC Full Propo ini. Kalau untuk ganti ini aja udah. Nah, ini set baterai ya, ini saya ganti orinya WPL juga loh. Ini ori WPL. Ini sementara saya tempatkan di sini loh, karena saya masih nunggu servonya. Nah, ini 7,4 mAh, 7,4 volt 500 mAh. Nah, ini bawaannya kit apa ya, saya lupa kemarin itu. Ori loh, kemasannya dia packagingnya seperti ini. Di dalam itu isinya receiver board ini, transmitter remote-nya, baterai, lampu, switch on off, lengkap pokoknya elektrik semua itu. Transmitter, receiver, ori WPL 12 sama stiker-stiker WPL itu lengkap ya, yang macam kayak gini-gini ini. Nah, gambar WPL ini lengkap. Itu 250 ribuan loh nyampe tempat saya. Jadi itu nanti kita coba ya, kalau servo saya sudah datang, kita install ini, perkabelan wiring ini kita rapikan, lampu-lampu dipasang lagi, kita coba untuk efek motornya, karena ini kan motornya kecil loh, kayak motor Tamiya itu loh. Nah, ini kebetulan saya masih pakai motor bawaannya. Nanti kita coba sekalian install motor plasma dash ya, udah saya beli tapi belum saya pasang, karena rencana nanti sekalian masang servo, motornya saya ganti. Nah, nanti kita coba lihat bareng-bareng gimana untuk ketahanannya, karena kan untuk bawaan motornya ini tidak pakai motor yang itu, pakai motor yang di atasnya, yang ukuran berapa tuh, 33 atau berapa tuh saya lupa. Itu ya itu ilmunya loh, pengalaman saya ini kalau beli receiver boardnya aja itu ada ternyata di online shop, itu harganya sekitar 80.000. Cuma saya bingungnya untuk bindingnya, saya yang tidak tahu. Teman-teman ada yang tahu silahkan komentar ya, kita saling bagi ilmu. Binding dari receiver baru pakai transmitter remote bawaan itu gimana, karena kan 2,4 ya, beda sama remote yang RCKD yang pakai MHZ itu kan tinggal geser-geser cocker itu nanti bisa ketemu dia. Tapi kalau untuk model seperti ini, monggo yang tahu bisa saling tukar ilmu, kita belajar sama-sama. Oke gitu ya lur ya. Jadi pesan dari saya untuk baterai 14500 ini, kalau bisa untuk ngupgrade-nya jangan ke 18650 yang 2000 mAh, dia tidak kuat. Cukup di upgrade ke 1000 atau 1500 mAh, itu saya kira masih aman untuk ini tadi IC motornya ini. Kalau tidak salah ini IC motornya loh, karena langsung motor depan belakang itu dia tidak mau gerak semua. IC motornya ini dia tidak tahan, kalau di atas 1500 apalagi 2000 kayak gini dia ternyata tidak mampu. Jadi gitu loh. Nanti di next video akan saya jelaskan masalah update kaki-kaki yang sederhana, murah meriah, tapi tetap bahagia, pengecatan, dan nanti variasi-variasi yang lain. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.